Pejamkan mata Anda. Bayangkan langit malam yang tak berujung, bertabur miliaran bintang. Jauh di sana, di jantung galaksi Bima Sakti kita, tersimpan sesuatu yang tak terbayangkan. Sebuah monster. Daya gravitasinya begitu dahsyat, sampai-sampai cahaya pun tak bisa meloloskan diri dari cengkeramannya. Namanya adalah Sagittarius A bintang, atau disingkat SGRA. Kita memang tak bisa melihatnya, tapi kita tahu keberadaannya. Ia secara diam-diam mengatur tarian ratusan miliar bintang, termasuk matahari kita. Apa yang tersembunyi di dalam kegelapan abadi itu? Malam ini saya mengundang Anda dalam sebuah perjalanan yang akan membantu Anda bersantai dan terlelap. Kita akan menuju objek paling misterius di semesta untuk mengungkap rahasia-rahasianya. Saya janji, kisah ini akan memukau sekaligus menenangkan. Apakah Anda siap mencari tahu apa yang tersembunyi di balik horizon peristiwa? Namun, sebelum kita benar-benar menyelami jurang ini, mari kita kembali sebentar ke masa lalu. Gagasan tentang bintang gelap, yaitu bintang yang sangat masif sehingga cahayanya pun tak mampu dilepaskan oleh gravitasi, sudah muncul sejak abad ke-18. Namun, hanya teori relativitas umum Albert Einstein yang dipublikasikan pada tahun 1915 yang memberikan dasar teoretis bagi keberadaan lubang hitam. Menariknya, Einstein sendiri sempat meragukan eksistensi benda-benda ini. Namun, matematika membuktikan hal yang tak terhindarkan. Sagittarius A bintang pertama kali ditemukan pada tahun 1974 oleh astronom Bruce Balick dan Robert Brown. Ia muncul sebagai sumber radio yang sangat terang dan kompak di pusat Bima Sakti. Selama puluhan tahun, para ilmuwan mengumpulkan bukti dengan cara mengamati bintang-bintang yang berputar mengelilingi pusat yang tak terlihat dengan kecepatan yang luar biasa. Lintasan orbit mereka menghilangkan segala keraguan. Di pusat galaksi kita terdapat objek dengan massa sekitar 4 juta kali matahari, namun termampatkan dalam volume yang sangat kecil. Inilah lubang hitam supermasif kita. Jaraknya dari kita adalah 27.000 tahun cahaya. Memang terdengar sangat jauh. Tapi dalam skala kosmos, objek ini adalah tetangga terdekat kita dari jenisnya. Dan hari ini, kita akan mengungkap misteri yang disembunyikannya. Jadi, apa sebenarnya Sagittarius A bintang itu? Mari kita coba pahami seberapa besar skalanya. Bayangkan matahari kita. Dia luar biasa besar. Masanya saja sudah 99,86% dari total massa seluruh tata surya. Sekarang, kalikan massa itu dengan 4.300.000. Sebanyak itulah massa matahari yang terkandung di dalam objek ini. Seluruh massa kolosal ini terkonsentrasi di wilayah ruang angkasa yang bisa muat di dalam orbit Merkurius. Namun, itu barulah batas pengaruh gravitasinya. Sementara singularitasnya sendiri, jantung teoretis lubang hitam, ukurannya sangatlah kecil, nyaris tak terbatas. Kepadatan yang luar biasa inilah yang menciptakan medan gravitasi tanpa jalan kembali. Batas dari area ini disebut horizon peristiwa, event horizon. Untuk objek dengan massa Sagittarius A bintang, jari-jari titik tak kembali ini, yang dikenal sebagai jari-jari Schwarzschild, kira-kira mencapai 12 juta kilometer. Itu sekitar 17 kali lebih besar dari jari-jari matahari. Kedengarannya besar, tapi untuk objek semasif ini, itu luar biasa ringkas. Di sekeliling bola tak terlihat ini, berputar piringan akresi yang membara. Materi yang berputar secara spiral dan jatuh ke dalam jurang. Kilauan piringan inilah yang dipanaskan hingga jutaan derajat oleh gesekan dan kompresi gravitasi yang dapat kita amati. Lubang hitamnya sendiri tetap benar-benar hitam, menelan apapun yang melintasi batasnya. Bayangkan sebuah pusaran air di samudra. Anda bisa melihat air berputar mengelilingi pusatnya, berakselerasi makin cepat. Tapi pusatnya sendiri, corongnya menghilang ke dalam kegelapan. Begitu juga Sagittarius A bintang. Ia adalah pusaran ruang waktu kosmik, dan hari ini kita akan mencoba mengintip ke pusatnya. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai cakrawala peristiwa. Ini bukan permukaan fisik yang bisa kita sentuh, melainkan batas matematis, sebuah titik di mana tidak ada jalan kembali. Bayangkan Anda berada di atas pesawat ruang angkasa, terbang mendekati lubang hitam. Untuk bisa melepaskan diri dari medan gravitasi objek manapun, katakanlah bumi, kapal Anda butuh kecepatan tertentu.
Kita menyebutnya kecepatan lepas, escape velocity. Untuk bumi, nilainya sedikit di atas 11 km per detik. Namun, saat Anda semakin dekat dengan lubang hitam, kecepatan ini akan meningkat secara eksponensial. Tepat di batas cakrawala peristiwa, kecepatan lepas akan mencapai kecepatan cahaya, 300.000 km per detik. Karena tidak ada benda bermassa di alam semesta yang dapat bergerak lebih cepat dari cahaya, begitu Anda melewati garis itu, tidak akan ada jalan kembali. Anda akan terperangkap oleh gravitasi selamanya. Menariknya, jika Anda menuju lubang hitam supermasif seperti Sagittarius A bintang, SGR A bintang, Anda bahkan tidak akan menyadari momen saat melewati cakrawala peristiwa itu. Gaya gravitasi di batas tersebut belum cukup ekstrem untuk mencabik-cabik kapal Anda. Anda hanya akan melayang melewati batas tak terlihat itu, dan pada saat yang sama, nasib Anda telah diputuskan. Namun, bagi pengamat dari luar, semua itu akan terlihat sangat berbeda. Semakin Anda mendekati cakrawala peristiwa, citra Anda akan tampak semakin memerah karena fenomena yang disebut pergeseran merah gravitasi, gravitational redshift. Dan waktu Anda dari sudut pandang mereka akan melambat hingga benar-benar terhenti. Mereka akan melihat Anda membeku di batas tersebut, memudar perlahan seolah selama keabadian, tanpa pernah benar-benar melintasinya. Sementara itu, Anda, dalam kerangka acuan Anda sendiri, akan terus jatuh menuju singularitas. Cakrawala peristiwa adalah batas, bukan hanya dalam ruang, tetapi juga dalam waktu, yang membagi alam semesta menjadi dua bagian. Bagian yang masih bisa Anda tinggalkan, dan bagian yang tidak akan pernah bisa Anda gapai kembali. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita pada apa yang mengelilingi kegelapan itu. Piringan akresi. Lubang hitam itu sendiri memang tidak terlihat, namun kehadirannya justru menciptakan salah satu fenomena paling terang dan paling energik di seluruh alam semesta. Sagittarius A bintang, jika dibandingkan dengan lubang hitam supermasif lainnya, tergolong tenang. Dia bukanlah kuasar aktif yang melahap bintang utuh. Namun, bahkan piringan akresinya yang terbilang sederhana pun merupakan tempat terjadinya proses-proses yang luar biasa. Piringan ini tersusun dari gas, debu, dan sisa-sisa bintang yang terseret oleh tarikan gravitasi raksasa tersebut. Materi ini tidak langsung jatuh ke dalam lubang hitam. Sebaliknya, karena adanya kekekalan momentum sudut, materi tersebut mulai berputar-putar membentuk cakram datar dan besar, menyerupai piringan hitam atau vinyl. Kecepatan putaran materi di dalam cakram ini sungguh kolosal. Bagian dalamnya bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Karena gesekan dahsyat antara lapisan-lapisan gas yang bergerak pada kecepatan berbeda, materi tersebut memanas hingga mencapai jutaan, bahkan puluhan juta derajat Celcius. Gas yang membara ini bersinar sangat terang dalam spektrum sinar X dan gelombang radio. Radiasi inilah yang diamati oleh para astronom. Selain itu, medan magnet yang sangat kuat juga berkecamuk di piringan akresi. Medan ini melilit menjadi spiral raksasa, dan kadang-kadang membuang sebagian materi yang jatuh menjauh dari lubang hitam, dalam bentuk semburan sempit dan terfokus yang kita sebut jet. Sagittarius A bintang juga memiliki jet seperti ini, meskipun tidak terlalu kuat. Jet ini meletus dari kutub lubang hitam dan membentang hingga beberapa tahun cahaya. Jadi, lubang hitam bukanlah sekadar penyedot debu kosmik. Ia adalah mesin yang sangat kompleks, mengubah energi gravitasi dari materi yang jatuh menjadi radiasi dan aliran partikel yang dahsyat, memengaruhi ruang di sekitarnya, bahkan memengaruhi proses pembentukan bintang di pusat galaksi. Salah satu prediksi paling menakjubkan dari teori relativitas umum adalah bagaimana gravitasi mampu melengkungkan ruang dan waktu. Di dekat objek semasif Sagittarius A bintang, SGR A bintang, fenomena ini terwujud sepenuhnya. Bayangkan selembar karet yang direntangkan kencang. Jika Anda menaruh bola ringan di atasnya, lembaran itu hanya melengkung sedikit. Tetapi jika Anda menaruh bola bowling yang berat, ia akan menciptakan cekungan yang dalam. Begitulah cara benda masif melengkungkan kain ruang waktu. Cahaya yang melewati objek tersebut terpaksa mengikuti lintasan yang melengkung ini. Efek ini dikenal sebagai pelensaan gravitasi, gravitational lensing. Lubang hitam adalah lensa gravitasi yang sempurna. Cahaya dari bintang yang berada di belakangnya akan membelok mengelilingi lubang hitam dari segala arah. Hasilnya, kita bisa melihat citra bintang yang terdistorsi, memanjang, atau bahkan beberapa gambar sekaligus dari satu bintang yang sama.
Jika bintang berada tepat di belakang lubang hitam, cahayanya bisa membentuk cincin sempurna yang kita kenal sebagai cincin Einstein. Saat mengamati bintang di sekitar SGRA bintang, para astronom terus-menerus menyaksikan efek-efek ini. Ini bukan hanya pemandangan yang indah, tetapi juga alat yang ampuh untuk mempelajari karakteristik lubang hitam itu sendiri dan menguji teori relativitas umum dalam kondisi ekstrem. Lebih jauh lagi, karena kelengkungan yang ekstrem ini, jika Anda berada di dekat lubang hitam dan melihat ke arah tertentu, Anda mungkin bisa melihat bagian belakang kepala Anda sendiri. Cahaya yang datang dari Anda akan memutari lubang hitam dan kembali ke mata Anda. Ini adalah dunia di mana garis lurus membengkok dan ruang melipat kembali pada dirinya sendiri. Inilah realitas yang diprediksi oleh Einstein 100 tahun yang lalu dan yang kini dikonfirmasi melalui pengamatan terhadap raksasa tak kasat mata di pusat galaksi kita. Kita sudah membahas sebelumnya bahwa waktu berjalan secara berbeda bagi pengamat yang jatuh ke lubang hitam dan pengamat yang berada jauh darinya. Efek ini disebut dilasi waktu gravitasi, gravitational time dilation, dan ini adalah konsekuensi lain dari melengkungnya ruang waktu. Semakin kuat medan gravitasi, semakin lambat waktu berjalan. Efek ini, meskipun dalam skala yang sangat kecil, kita rasakan bahkan di bumi. Jam di satelit GPS berdetak sedikit lebih cepat daripada jam yang ada di permukaan planet, dan perbedaan ini harus diperhitungkan demi navigasi yang akurat. Namun, di dekat lubang hitam, efek ini mencapai skala yang benar-benar fantastis. Bayangkan, Anda pergi dalam ekspedisi ke Sagittarius A bintang, lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita. Teman Anda tetap di bumi. Anda mengitari lubang hitam itu pada jarak yang aman, tetapi masih dalam wilayah gravitasi yang kuat. Menurut jam tangan Anda, perjalanan itu berlangsung, katakanlah selama 1 tahun. Saat Anda kembali ke bumi, Anda akan menemukan bahwa bagi teman Anda yang berlalu bukanlah 1 tahun, melainkan 10, 100, atau bahkan 1000 tahun, tergantung seberapa dekat Anda terbang ke horizon peristiwa, event horizon. Bagi Anda, waktu bumi telah berlalu seolah-olah Anda menontonnya dalam video gerak cepat, time-lapse. Jadi melakukan perjalanan ke lubang hitam pada dasarnya adalah perjalanan ke masa depan. Anda tidak bisa kembali ke waktu Anda sendiri, tetapi Anda bisa terlempar jauh ke masa depan peradaban Anda. Hal ini menciptakan banyak paradoks filosofis dan praktis. Bagaimana jika Anda meninggalkan keluarga di bumi? Anda akan kembali dan tidak akan menemukan siapapun, bahkan mungkin keturunan jauh Anda. Konsep ini telah menjadi dasar dari banyak karya fiksi ilmiah, tetapi penting untuk dipahami bahwa ini bukan sekadar imajinasi belaka, melainkan konsekuensi langsung dari hukum fisika yang mengatur alam semesta kita. Waktu tidak absolut. Waktu itu relatif, dan gravitasi lubang hitam adalah contoh paling nyata dari relativitas waktu. Nah, sekarang mari kita bahas fenomena yang mungkin kurang menyenangkan, namun sama-sama memukau, yang pasti dialami oleh objek apapun yang berani mendekati lubang hitam terlalu dekat. Proses ini memiliki nama yang cukup unik, spaghettification, atau kadang disebut efek mie. Ini terjadi akibat perbedaan besar dalam kekuatan gravitasi yang bekerja pada bagian-bagian objek yang berbeda. Kekuatan ini disebut gaya pasang surut, tidal forces. Gaya inilah yang menyebabkan pasang surut air laut di bumi akibat tarikan gravitasi bulan dan matahari. Namun, di dekat lubang hitam, gaya-gaya ini menjadi luar biasa besar, bahkan mengerikan. Bayangkan seorang astronaut hipotetis jatuh ke lubang hitam dengan posisi kaki di depan. Kakinya akan sedikit lebih dekat ke pusat lubang hitam daripada kepalanya. Karena perbedaan jarak yang kecil ini, gravitasi yang menarik kakinya akan jauh lebih kuat daripada yang menarik kepalanya. Perbedaan gaya inilah yang akan mulai meregangkan tubuhnya. Pada saat yang sama, gaya gravitasi yang bekerja pada bahu dan sisi tubuhnya akan mengarah ke pusat, yang secara efektif meremasnya dari samping. Akibat dari dua tekanan gabungan ini, tubuh astronaut itu akan memanjang menjadi untayan yang panjang dan tipis, persis seperti sehelai spaghetti. Proses ini tidak dapat diubah dan sepenuhnya merusak. Untuk lubang hitam bermassa bintang, yang beratnya hanya beberapa kali lipat matahari, spaghettification akan terjadi bahkan sebelum objek itu mencapai horizon peristiwa, event horizon. Namun ceritanya berbeda untuk lubang hitam supermasif seperti Sagittarius A bintang, Sagittarius A star. Karena ukurannya yang masif, kelengkungan ruang di horizon peristiwa tidak terlalu ekstrem.
gaya pasang surut di sana relatif lemah. Oleh karena itu, seorang astronaut mungkin bisa melewati horizon peristiwa tanpa terluka sedikit pun. Tetapi, ia akan menghadapi spaghettification yang tak terhindarkan saat bergerak semakin dekat ke singularitas, di mana gradien gravitasi menjadi tak terhingga. Para astronom telah mengamati fenomena ini secara nyata, yaitu ketika bintang-bintang yang mendekati lubang hitam supermasif di galaksi lain tercabik-cabik. Materi bintang tersebut kemudian berubah menjadi aliran gas panjang yang dimangsa oleh sang monster kosmik. Selama bertahun-tahun, lubang hitam hanyalah objek teoretis. Keberadaannya hanya bisa kita simpulkan dari bukti-bukti tak langsung, seperti pergerakan bintang di sekitarnya atau radiasi yang dipancarkan oleh piringan akresinya. Tapi, bagaimana cara melihat sesuatu yang secara definisi tidak terlihat? Bagaimana kita bisa mendapatkan citra langsung dari bayangan lubang hitam itu sendiri dengan latar belakang lingkungan gasnya yang membara? Tugas ini seolah mustahil. Untuk mengamati objek seukuran jeruk yang diletakkan di bulan, kita membutuhkan teleskop sebesar planet bumi. Dan ide inilah yang diwujudkan oleh sebuah proyek bernama Event Horizon Telescope, Teleskop Cakrawala Peristiwa, atau disingkat EHT. EHT bukanlah satu teleskop, melainkan jaringan global yang terdiri dari banyak teleskop radio yang tersebar di seluruh penjuru planet, mulai dari Chili dan Hawaii hingga Antartika dan Spanyol. Bekerja secara serentak, disinkronkan menggunakan jam atom, mereka menciptakan teleskop virtual yang ukurannya setara dengan planet kita. Metode ini dikenal sebagai interferometri garis dasar, sangat panjang. Pada April 2019, tim EHT mengguncang dunia dengan menyajikan citra lubang hitam pertama dalam sejarah. Itu adalah bayangan lubang hitam supermasif yang berada di pusat galaksi Messier 87, sebuah raksasa yang masanya 6,5 miliar kali lebih besar dari matahari. Kita melihat wilayah pusat yang gelap, bayangan yang dilemparkan oleh cakrawala peristiwa itu sendiri dikelilingi oleh cincin cahaya yang terang dan asimetris yang berasal dari gas panas. Ini adalah konfirmasi yang sangat jaya atas prediksi-prediksi Einstein. Astrofisika kini telah beralih dari sekadar perhitungan teoretis menuju era observasi langsung. Dan kini, seluruh dunia menunggu kapan EHT akan memperlihatkan kepada kita potret lubang hitam kita sendiri, Sagittarius A bintang. Dan akhirnya pada bulan Mei 2022, momen yang ditunggu itu tiba. Tim di balik teleskop Horizon Peristiwa atau EHT berhasil menyajikan gambar perdana dari Sagittarius A bintang, SGR A bintang. Pertanyaannya, mengapa ini memakan waktu yang jauh lebih lama daripada saat mereka memotret M87? Meskipun SGR A bintang berada jauh lebih dekat dengan kita, ia secara signifikan jauh lebih kecil. Masanya bahkan 1000 kali lipat lebih kecil dari lubang hitam raksasa di galaksi M87. Implikasinya, gas dalam piringan akresinya berputar dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Sementara di M87 materi membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu putaran, di SGR A bintang putaran itu selesai hanya dalam hitungan menit. Mengambil gambarnya ibarat mencoba memotret anak anjing yang sedang berlari sangat cepat. Hasilnya selalu kabur dan buram. Oleh karena itu, para ilmuwan terpaksa mengembangkan algoritma pemrosesan data yang baru dan jauh lebih kompleks agar dapat menyusun sebuah gambar yang jelas dari kedipan cahaya yang sangat kacau ini, dan usaha mereka membuahkan hasil. Pada gambar tersebut, kita kembali melihat inti gelap, yang merupakan bayangan lubang hitam itu sendiri, dikelilingi oleh cincin terang yang terdiri dari gumpalan cahaya. Ini adalah gas superpanas yang berputar mengelilinginya, hampir mencapai kecepatan cahaya. Ukuran bayangan itu sesuai secara tepat dengan prediksi teori relativitas umum Einstein untuk lubang hitam yang masanya mencapai 4 juta kali massa matahari kita. Ini menjadi bukti tak terbantahkan berikutnya, bahwa di pusat galaksi Bima Sakti, kita benar-benar bersemayam sebuah lubang hitam supermasif. Gambar ini bukan sekadar foto yang indah. Ini adalah sebuah peta medan gravitasi yang terbentuk di bawah kondisi paling ekstrim di alam semesta. Dengan menganalisis bentuk dan tingkat kecerahan cincin tersebut, para ilmuwan kini dapat mempelajari properti piringan akresi, mengukur kecepatan rotasi lubang hitam itu sendiri, dan mencari potensi penyimpangan apapun dari teori Einstein, penyimpangan yang mungkin menjadi petunjuk menuju fisika baru.
Ini adalah jendela menuju jantung galaksi Bima Sakti yang terbuka berkat kecerdasan para ilmuwan dan keajaiban teknologi. Salah satu bukti paling meyakinkan tentang keberadaan Sagittarius A bintang yang diperoleh jauh sebelum proyek EHT adalah melalui pengamatan bintang-bintang es atau yang kita kenal sebagai S-stars. Ini adalah sekelompok bintang yang mengorbit pusat galaksi pada jarak yang sangat dekat dan dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Studi tentang bintang-bintang ini merupakan kisah saga astronomi sejati yang sukses mengantarkan para penemunya, Reinhard Genzel dan Andrea Ghez, meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 2020. Selama hampir 30 tahun, dua kelompok astronom independen, satu di Eropa dan satu di Amerika Serikat, menggunakan teleskop paling canggih di bumi untuk melacak pergerakan bintang-bintang ini secara harfiah dari piksel ke piksel. Ini adalah tugas yang sangat rumit. Pusat galaksi tersembunyi dari pandangan kita oleh awan debu yang sangat tebal, sehingga pengamatan harus dilakukan dalam rentang inframerah. Selain itu, dibutuhkan ketepatan yang luar biasa tinggi untuk membedakan bintang-bintang individual di wilayah yang begitu padat ini. Para ilmuwan menggunakan teknologi optik adaptif. Teknologi ini berfungsi mengompensasi distorsi yang disebabkan oleh atmosfer bumi, membuat citra yang dihasilkan menjadi sangat tajam. Tahun demi tahun, mereka memetakan jalur orbit bintang-bintang ini, dan apa yang mereka saksikan sungguh menakjubkan. Bintang-bintang tersebut bergerak mengikuti orbit elips yang sempurna, persis seperti yang dijelaskan oleh hukum Kepler, mengelilingi ruang kosong. Tidak ada benda terlihat di sana, tetapi ada sesuatu yang memaksa bintang-bintang ini melesat dengan kecepatan ribuan kilometer per detik. Yang paling menonjol adalah bintang bernama S2. Bintang ini menyelesaikan satu putaran penuh mengelilingi pusat hanya dalam waktu 16 tahun, mendekat hingga jarak 120 satuan astronomi, sekitar 4 kali lebih jauh dari jarak Neptunus ke matahari. Pada titik pendekatan maksimum, kecepatannya mencapai hampir 3% dari kecepatan cahaya. Mempelajari orbit bintang S2 ternyata adalah tambang emas, sesungguhnya bagi para fisikawan. Dengan melacak satu putaran penuh pergerakannya, para astronom berhasil menghitung massa objek di pusat galaksi kita dengan akurasi yang sungguh luar biasa. Hasil perhitungannya konsisten. Massa objek tersebut adalah sekitar 4 juta kali massa matahari. Dan karena seluruh objek masif ini harus muat berada di dalam orbit S2, berarti kepadatannya, densitasnya, pasti kolosal. Tidak ada gugusan bintang atau awan gas yang dikenal bisa memiliki massa sebesar itu, sekaligus tetap sekecil dan sepadat itu. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah lubang hitam supermasif. Namun, itu baru permulaan. Pada tahun 2018, bintang S2 kembali melewati titik terdekatnya dengan lubang hitam. Kali ini, para ilmuwan sudah bersiap untuk menguji prediksi lain dari teori relativitas umum Einstein, yaitu fenomena pergeseran merah gravitasi, gravitational redshift. Menurut teori tersebut, cahaya yang meninggalkan medan gravitasi yang sangat kuat akan kehilangan energi, menyebabkan panjang gelombangnya bergeser ke arah ujung merah spektrum. Dan persis seperti itulah fenomena yang berhasil mereka rekam. Spektrum cahaya dari bintang S2 bergeser tepat sesuai dengan besaran yang diprediksi oleh teori Einstein untuk objek yang bergerak sedekat itu dengan lubang hitam bermassa besar. Ini merupakan konfirmasi cemerlang lainnya atas kebenaran fisikawan hebat tersebut. Pengamatan terhadap bintang-bintang tipe S adalah contoh sempurna tentang bagaimana kerja keras yang telaten dan sabar selama puluhan tahun dapat menghasilkan penemuan fundamental. Hal ini memungkinkan kita tidak hanya menimbang monster tak terlihat itu, tetapi juga menggunakannya sebagai laboratorium raksasa untuk menguji hukum-hukum alam semesta dalam kondisi paling ekstrim. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling mendasar. Apa sebenarnya yang ada di dalam lubang hitam? Apa yang tersembunyi di balik cakrawala peristiwa? Jawabannya, sayangnya, mengecewakan sekaligus memicu rasa penasaran. Kita tidak tahu. Dan mungkin kita tidak akan pernah tahu. Masalahnya cakrawala peristiwa itu sendiri merupakan pembatas informasi. Tidak ada sinyal, partikel, atau informasi apapun yang bisa melampaui batasnya dan mencapai kita. Jadi, semua yang bisa kita katakan tentang bagian dalam lubang hitam hanya didasarkan pada model-model teoretis yang mungkin saja keliru.
Menurut teori relativitas umum klasik, di pusat lubang hitam terdapat sebuah singularity. Ini adalah titik dengan volume nol dan kepadatan tak terhingga, di mana kelengkungan ruang waktu menjadi tak terbatas. Di titik ini, semua hukum fisika yang kita ketahui berhenti berfungsi. Konsep ruang dan waktu bahkan kehilangan maknanya. Namun, sebagian besar fisikawan berpendapat bahwa singularity bukanlah objek fisik yang nyata, melainkan indikasi bahwa teori kita belum lengkap. Teori relativitas umum sangat baik dalam mendeskripsikan gravitasi pada skala besar, tetapi tidak memperhitungkan efek mekanika kuantum yang seharusnya mendominasi dalam kondisi ekstrem tersebut. Kita membutuhkan teori gravitasi kuantum yang dapat menyatukan dua teori besar abad ke-20 ini. Namun, teori seperti itu belum kita miliki. Ada beberapa kandidat seperti teori string atau gravitasi kuantum loop, dan masing-masing memiliki prediksinya sendiri tentang apa yang terjadi di pusat lubang hitam. Mungkin di sana tidak ada titik tak terhingga, melainkan objek eksotis tertentu. Contohnya, bintang Planck, gumpalan materi yang dipadatkan hingga kepadatan maksimal, tetapi tidak tak terhingga. Memikirkan tentang apa yang terjadi di dalam lubang hitam membawa kita pada salah satu teka-teki paling mendalam dalam fisika modern, paradoks informasi. Paradoks ini pertama kali dirumuskan oleh Stephen Hawking pada tahun 1970-an dan hingga kini masih belum ditemukan solusi yang universal. Inti dari masalah ini adalah sebagai berikut. Salah satu prinsip paling fundamental dalam mekanika kuantum menyatakan bahwa informasi di alam semesta tidak pernah bisa hilang. Informasi mungkin berubah bentuk, menjadi terdistorsi atau terjerat, tetapi total kuantitasnya harus selalu terjaga. Sebagai contoh, jika kita membakar sebuah buku, informasi di dalamnya tidak benar-benar hancur. Informasi itu hanya berubah, terkode dalam gerakan molekul asap, panas yang dihasilkan, dan cahaya api. Secara teoretis, jika kita bisa mengumpulkan semua informasi tersebut, kita bisa memulihkan kembali isi buku yang terbakar. Namun, apa yang terjadi jika buku itu jatuh ke dalam lubang hitam? Menurut fisika klasik, begitu ia melewati horizon peristiwa, titik tidak bisa kembali. Buku itu lenyap dari alam semesta kita, membawa serta seluruh informasinya. Disinilah letak masalahnya, informasi seolah-olah musnah. Mungkin Anda berpikir, lalu kenapa? Tapi bagi para fisikawan, ini adalah sebuah bencana. Hal ini benar-benar merusak fondasi mekanika kuantum. Awalnya, Stephen Hawking sendiri percaya bahwa lubang hitam memang menghancurkan informasi, dan ini menjadi taruhan terkenalnya dengan fisikawan lain. Ia berpendapat bahwa jika ini benar, kita harus menulis ulang hukum-hukum fundamental kita. Namun, pandangan ini justru menimbulkan lebih banyak masalah daripada solusi. Misalnya, hilangnya informasi juga akan melanggar hukum kekekalan energi. Hal ini memicu perdebatan sengit selama puluhan tahun dalam upaya menemukan solusi yang bisa mendamaikan teori gravitasi dengan mekanika kuantum. Paradoks inilah yang pada akhirnya memaksa para fisikawan untuk memikirkan kembali konsep dasar informasi dan sifat dari ruang waktu itu sendiri. Namun, kisah ini belum berakhir. Stephen Hawking membuat satu lagi penemuan revolusioner yang, meskipun sekilas memperparah paradoks tersebut, pada akhirnya justru mungkin menawarkan petunjuk menuju penyelesaiannya. Ia menunjukkan bahwa lubang hitam itu ternyata tidak sepenuhnya hitam, berkat adanya efek-efek kuantum yang terjadi di dekat horizon peristiwa. Event horizon, lubang hitam seharusnya memancarkan energi secara perlahan. Proses inilah yang kita kenal sebagai radiasi Hawking. Cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Di dalam ruang hampa, vakum, sepasang partikel virtual dan antipartikel terus-menerus muncul dan langsung saling menghancurkan, beranihilasi. Tetapi jika pasangan ini tercipta tepat di perbatasan horizon peristiwa, ada kemungkinan satu partikel jatuh ke dalam lubang hitam, sementara partikel pasangannya berhasil melarikan diri. Bagi pengamat luar, hal ini akan terlihat seolah-olah lubang hitam tersebut mengeluarkan partikel. Untuk menjaga keseimbangan energi, partikel yang jatuh ke dalam lubang hitam harus memiliki energi negatif. Konsekuensinya, massa lubang hitam akan berkurang. Artinya, seiring berjalannya waktu, lubang hitam akan perlahan-lahan menguap. Proses ini sangat lambat. Untuk lubang hitam seukuran massa matahari, waktu yang dibutuhkan untuk menguap adalah 10⁻⁷ tahun. 10⁻⁷ tahun.
Sebuah angka dengan 67 nol, jauh melebihi usia alam semesta saat ini. Sementara untuk lubang hitam supermasif, seperti Sagittarius A bintang, periode waktunya bahkan jauh lebih tidak terbayangkan lagi. Namun, secara teoretis, suatu hari nanti setiap lubang hitam akan menguap sepenuhnya dan berubah menjadi aliran partikel. Dan disinilah paradoks tersebut muncul secara utuh. Jika lubang hitam pada akhirnya menghilang, kemana perginya semua informasi yang pernah tertelan ke dalamnya? Apakah informasi itu lenyap begitu saja? Atau, apakah informasi tersebut dikodekan dalam bentuk tertentu di dalam radiasi Hawking yang sangat lemah ini? Stephen Hawking sendiri akhirnya menarik kembali pandangannya. Pada tahun 2004, ia secara terbuka mengakui bahwa ia tampaknya keliru dan ternyata informasi itu memang tidak musnah. Tapi, bagaimana informasi itu bisa selamat? Gagasan modern berpusat pada apa yang disebut sebagai prinsip holografi. Hipotesis ini mengemukakan bahwa semua informasi mengenai ruang 3 dimensi, termasuk apapun yang ada di dalam lubang hitam, dapat dijelaskan sepenuhnya melalui batas 2 dimensinya. Dalam kasus lubang hitam, batas ini adalah horizon peristiwa. Bayangkan saja, semua informasi tentang sebuah buku yang jatuh ke dalam lubang hitam tidak benar-benar tenggelam ke singularitas, melainkan seolah-olah tercetak di permukaan horizon peristiwa dalam wujud semacam hologram kuantum. Ketika lubang hitam menguap, informasi ini secara perlahan, sedikit demi sedikit, ditransfer ke partikel-partikel radiasi Hawking yang terbang menjauh. Jadi, informasi tidak hilang, melainkan kembali ke alam semesta melalui cara yang sangat rumit dan membingungkan. Ide ini terdengar sangat aneh dan bertentangan dengan intuisi. Ide ini mengandaikan bahwa persepsi kita terhadap dunia 3 dimensi mungkin hanya ilusi, dan realitas fundamental sejatinya adalah 2 dimensi. Namun, prinsip holografi merupakan salah satu elemen kunci dalam teori Dawai dan memungkinkan kita menyelesaikan banyak paradoks yang terkait dengan lubang hitam. Meskipun kita masih belum memiliki jawaban definitif, sebagian besar fisikawan saat ini cenderung percaya bahwa informasi itu memang dipertahankan. Misterinya hanya terletak pada mekanisme pasti bagaimana informasi itu melarikan diri dari penjara gravitasi tersebut. Sagittarius A bintang, tetangga kita yang sunyi itu, mungkin menyimpan kunci rahasia fundamental alam semesta ini. Mari kita tinggalkan sejenak paradoks teoretis dan kembali ke realitas yang dapat diamati di sekitar Sagittarius A bintang, SGR A bintang. Pusat galaksi sama sekali bukan tempat kosong. Ini adalah salah satu wilayah Bima Sakti yang paling padat dan paling aktif. Kepadatan bintang di sini jutaan kali lebih tinggi dibanding kawasan sekitar matahari. Bintang-bintang tersebut melesat cepat di orbitnya dan terus-menerus berinteraksi. Selain bintang es yang sudah kita bahas, ada objek menarik lainnya. Contohnya, pada tahun 2012, para astronom menemukan awan gas dan debu bernama G2 yang bergerak pada lintasan langsung menuju lubang hitam. Komunitas ilmiah saat itu menahan napas penuh harap. Semua orang menduga mereka akan menyaksikan lubang hitam merobek awan itu hingga berkeping-keping dan menyantapnya, memicu ledakan radiasi yang sangat kuat. Itu akan jadi kesempatan langka untuk mempelajari proses akresi secara waktu nyata, real time. Namun, yang mengejutkan banyak pihak, awan G2 berhasil selamat saat mendekati lubang hitam pada tahun 2014. Awan tersebut memang meregang dan terdeformasi, tapi tidak hancur total. Kejadian ini memunculkan hipotesis baru, G2 bukan sekadar awan gas. Kemungkinan besar, itu adalah bintang muda yang dikelilingi oleh selubung gas yang sangat padat. Gravitasi bintang itu sendirilah yang membantunya melawan kekuatan ekstrem dari gaya pasang surut lubang hitam. Peristiwa ini menunjukkan betapa rumit dan tidak terduganya proses yang terjadi di lingkungan ekstrem ini. Pusat galaksi pada dasarnya adalah sebuah laboratorium alam yang nyata. Di sana alam bereksperimen dengan gravitasi, hidrodinamika, dan fisika plasma dalam skala yang mustahil untuk kita tiru di bumi. Di sekitar Sagittarius A bintang, SGR A bintang, tidak hanya bintang-bintang tunggal atau awan gas saja yang mengorbit, melainkan seluruh gugusan bintang. Tepat di dekat lubang hitam supermasif ini, terdapat gugusan bintang yang muda dan masif, yang di dalamnya berisi puluhan bintang Wolf-Rayet yang sangat panas dan terang. Usia bintang-bintang ini baru mencapai beberapa juta tahun, dan ini adalah sebuah misteri besar.
Pasalnya, kondisi di dekat lubang hitam tersebut sangat tidak mendukung pembentukan bintang. Gaya pasang surut yang kuat seharusnya telah merobek awan gas manapun yang mencoba memadat dan berubah menjadi bintang. Lalu, dari mana asal bintang-bintang muda ini? Ada beberapa hipotesis yang diajukan. Yang pertama dikenal sebagai paradoks kemudaan. Mungkinkah bintang-bintang ini sebenarnya lahir di tempat yang jauh, di lokasi yang lebih tenang, lalu bermigrasi menuju pusat galaksi setelah ditarik oleh gravitasi lubang hitam? Hipotesis kedua berpendapat bahwa bintang-bintang tersebut memang terbentuk di lokasi itu, tetapi bukan dari awan gas biasa, melainkan dari piringan akresi yang padat dan masif yang mungkin pernah mengelilingi SGRA bintang di masa lalu. Piringan ini diperkirakan cukup rapat, sehingga pecahannya dapat runtuh dan menjadi bintang, meskipun adanya gaya pasang surut yang ekstrim. Sampai saat ini, belum jelas hipotesis mana yang benar. Menyelesaikan misteri ini akan membantu kita memahami bukan hanya sejarah lubang hitam kita sendiri, tetapi juga proses evolusi inti galaksi secara keseluruhan. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa setiap jawaban baru yang kita dapatkan dari penelitian Sagittarius A bintang justru melahirkan lebih banyak pertanyaan baru yang jauh lebih menarik. Lalu, bagaimana dengan lubang-lubang hitam lainnya yang bersembunyi di sekitar Sagittarius A bintang, SGRA? Model-model teoretis memprediksi bahwa setelah miliaran tahun interaksi gravitasi, seharusnya sudah terkumpul sejumlah besar lubang hitam bermassa bintang di pusat galaksi. Karena lebih berat dari bintang biasa, lubang hitam ini seharusnya berangsur-angsur tenggelam atau mengendap menuju pusat, membentuk klaster padat di sekitar saudara supermasif mereka. Namun, selama ini para astronom kesulitan menemukan bukti meyakinkan mengenai keberadaan mereka. Baru-baru ini, berkat analisis data dari Observatorium Sinar X Chandra, para ilmuwan akhirnya berhasil mendeteksi tanda-tanda adanya sekawanan lubang hitam tersebut. Para ilmuwan mencari sistem biner, yaitu sistem di mana lubang hitam menarik materi dari bintang pasangannya. Proses akresi ini menghasilkan pancaran sinar X yang sangat terang. Sekitar selusin sumber seperti ini ditemukan dalam radius beberapa tahun cahaya dari SGRA bintang. Berdasarkan sampel ini, para astronom memperkirakan bahwa jumlah total lubang hitam yang terisolasi di wilayah tersebut bisa mencapai 10.000. Selain itu, di sana juga diperkirakan ada ratusan sistem biner yang melibatkan bintang neutron. Penemuan ini memvalidasi prediksi teoretis dan menggambarkan lingkungan yang jauh lebih dinamis dan berbahaya di jantung galaksi kita. Kadang-kadang lubang-lubang hitam ini dapat bergabung satu sama lain, atau bahkan dengan lubang hitam supermasif, menghasilkan gelombang gravitasi dahsyat yang menyebar bak riak ke seluruh alam semesta. Mari kita sejenak alihkan fokus dari lubang hitam itu sendiri dan melihat lingkungan yang lebih luas di sekitarnya. Sagittarius A bintang atau SGRA bintang berada tepat di pusat struktur raksasa yang dikenal sebagai zona molekuler pusat, Central Molecular Zone, _CMZ. Ini adalah kompleks awan molekuler raksasa yang membentang hingga ratusan tahun cahaya. Di dalamnya tersimpan gas dan debu dalam jumlah luar biasa, cukup untuk membentuk puluhan juta bintang seukuran matahari. Dan proses pembentukan bintang di sini sebenarnya jauh lebih aktif dibandingkan di bagian galaksi kita. Namun, ada sesuatu yang menahan proses ini agar tidak berjalan lebih cepat lagi. Meskipun materi pembangunnya berlimpah, efisiensi pembentukan bintang di zona ini secara mengejutkan sangat rendah. Para ilmuwan menduga penyebabnya adalah lubang hitam itu sendiri dan aktivitas yang terkait dengannya. Radiasi kuat dari piringan akresi, serta angin bintang dari bintang-bintang masif di gugus pusat dapat memanaskan dan mendorong awan gas, mencegahnya menyusut dan membentuk bintang-bintang baru. Ini adalah contoh dari apa yang disebut sebagai umpan balik, feedback, di mana lubang hitam tidak hanya pasif menelan materi, tetapi juga secara aktif memengaruhi evolusi galaksi induknya. Ia mengatur laju pembentukan bintang di wilayah pusat, menentukan seberapa banyak bintang baru yang bisa lahir. Proses serupa, namun dalam skala yang jauh lebih besar, diamati di pusat banyak galaksi lain, di mana lubang hitam supermasif dengan jet-jetnya yang kuat dapat menghentikan pembentukan bintang di seluruh galaksi. Mempelajari monster kosmik rumahan kita, ini membantu kita memahami proses-proses kosmik global tersebut. Menariknya, apakah Sagittarius A bintang selalu setenang ini? Saat ini ia menyerap materi dengan sangat lambat,
Tingkat luminositas atau kecerahannya sangat rendah jika dibandingkan dengan inti galaksi aktif, seperti kuasar. Namun, data mengindikasikan bahwa di masa lalu, ia mungkin jauh lebih rakus dan aktif. Salah satu buktinya adalah apa yang kita sebut sebagai gelembung Fermi. Ini adalah dua struktur raksasa yang terdiri dari partikel berenergi tinggi, membentang sejauh 25.000 tahun cahaya di atas dan di bawah bidang galaksi kita. Gelembung-gelembung ini ditemukan pada tahun 2010 menggunakan teleskop sinar gamma antariksa Fermi. Gelembung-gelembung ini bagaikan sisa-sisa atau jejak samar dari suatu peristiwa kolosal yang terjadi di pusat Bima Sakti beberapa juta tahun lalu. Penjelasan yang paling mungkin mengenai asal-usulnya adalah letusan aktivitas Sagittarius A bintang yang sangat dahsyat. Mungkin beberapa juta tahun yang lalu, lubang hitam kita melahap awan gas besar, atau bahkan seluruh bintang. Hal ini memicu pembentukan cakram akresi yang masif, disertai dengan semburan raksasa, yang kita kenal sebagai jet, yang kemudian menggembungkan gelembung-gelembung tersebut. Ini menunjukkan bahwa galaksi kita dulunya juga pernah menjadi tuan rumah bagi kuasar aktif, meskipun mungkin kekuatannya tidak terlalu dahsyat. Saat ini ia sedang tertidur, namun di masa depan ia bisa bangun kembali. Ini mengingatkan kita bahwa galaksi bukanlah sistem yang statis, melainkan sistem yang terus berkembang secara dinamis. Lubang hitam memainkan peran kunci dalam kehidupan mereka, melewati siklus aktivitas dan siklus istirahat. Selain gelembung Fermi, ada petunjuk lain mengenai masa lalu pusat galaksi yang bergejolak. Awan molekul raksasa yang terletak ratusan tahun cahaya dari Sagittarius A bintang, SGR A bintang, memancarkan cahaya dalam spektrum sinar X. Cahaya ini adalah cahaya pantulan. Analisis menunjukkan bahwa awan-awan ini memantulkan radiasi sinar X dari sebuah ledakan kuat yang terjadi di pusat galaksi hanya beberapa ratus tahun yang lalu. Gema cahaya ini memberitahu kita bahwa, bahkan dalam skala sejarah, baru-baru ini, luminositas SGRA bintang pernah 1 juta kali lebih tinggi daripada yang sekarang. Apa yang menyebabkan ledakan ini? Kita tidak tahu pasti. Mungkin itu disebabkan oleh jatuhnya asteroid kecil atau komet, atau mungkin karena ketidakstabilan pada piringan akresi itu sendiri. Ini berarti bahwa suasana hati lubang hitam kita bisa berubah sangat cepat. Ia bisa beralih dari kondisi tenang ke kondisi aktivitas tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Untungnya kita berada pada jarak yang aman. Bahkan ledakan sekuat itu pun tidak menimbulkan ancaman langsung bagi kehidupan di bumi. Namun, hal ini sekali lagi menyoroti betapa dinamis dan tidak terduganya lingkungan di jantung Bima Sakti. Lubang hitam kita tidak mati, ia hanya tertidur pulas. Masa lalunya jauh lebih cemerlang dibandingkan keadaannya saat ini. Dengan mempelajari gema-gema masa lalu ini, kita dapat merekonstruksi sejarah kehidupannya dan memprediksi perilakunya di masa depan dengan lebih baik. Mari kita kembali ke pertanyaan yang paling mendasar. Dari mana sebenarnya lubang hitam supermasif ini berasal? Bagaimana mungkin sebuah objek yang masanya mencapai jutaan, bahkan miliaran matahari, bisa terbentuk di pusat galaksi? Ada beberapa hipotesis utama, dan para ilmuwan masih memperdebatkan mana yang benar, atau mungkin saja beberapa mekanisme bekerja secara bersamaan. Hipotesis pertama adalah yang disebut kolaps langsung, direct collapse. Hipotesis ini berpendapat bahwa di alam semesta awal, awan gas purba raksasa, yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, bisa runtuh di bawah tarikan gravitasinya sendiri. Proses ini melompati tahap pembentukan bintang dan langsung menciptakan lubang hitam dengan massa puluhan hingga ratusan ribu matahari. Benih-benih lubang hitam ini kemudian tumbuh dengan cara menelan gas di sekitarnya dan bergabung satu sama lain. Hipotesis kedua menyatakan bahwa semuanya bermula dari bintang-bintang pertama di alam semesta yang dikenal sebagai bintang populasi 3. Bintang-bintang ini memiliki massa ratusan kali lipat dari matahari kita. Setelah menjalani usia yang sangat singkat, mereka runtuh menjadi lubang hitam bermassa bintang. Lubang hitam ini, yang berada dalam gugusan bintang padat, kemudian mulai bergabung satu sama lain, secara bertahap meningkatkan massanya. Hipotesis ketiga adalah semacam jalan tengah. Hipotesis ini mengusulkan bahwa di dalam gugusan bintang yang padat, terjadi tabrakan dan penggabungan berulang kali antara bintang-bintang biasa. Proses ini menghasilkan pembentukan bintang supermasif yang kemudian runtuh menjadi lubang hitam bermassa menengah, menjadi benih bagi raksasa di masa depan. Apapun mekanisme yang berlaku, satu hal yang jelas,
Lubang hitam supermasif muncul sangat awal dalam sejarah alam semesta, dan pertumbuhan mereka terkait erat dengan pertumbuhan dan evolusi galaksi itu sendiri. Sagittarius A Bintang, Sagittarius A Bintang-Bintang, adalah laboratorium rumah kita untuk mempelajari lubang hitam supermasif. Namun, objek ini bukanlah satu-satunya, apalagi yang terbesar di antara kelasnya. Hampir di pusat setiap galaksi besar yang kita amati, terdapat lubang hitam yang serupa. Masanya bervariasi, mulai dari beberapa juta kali massa matahari, seperti yang ada di galaksi kita, hingga puluhan miliar kali massa matahari. Raksasa yang paling terkenal terletak di galaksi M87. Inilah yang pertama kali berhasil difoto oleh teleskop Event Horizon, IHT. Masanya mencapai 6,5 miliar kali massa matahari, dan pemegang rekor saat ini adalah lubang hitam di pusat kuasar Ton 618. Masanya diperkirakan mencapai 66 miliar kali massa matahari. Ini adalah objek yang benar-benar melampaui batas imajinasi kita. Event Horizon, horizon peristiwa dari monster ini begitu masif sehingga puluhan tata surya kita bisa muat di dalamnya. Terdapat korelasi atau hubungan erat antara massa lubang hitam pusat dengan karakteristik galaksi induknya. Secara khusus, ini terlihat pada massa dan kecepatan bintang di bagian pusatnya, yang kita sebut sebagai bulk, tonjolan. Korelasi ini menunjukkan bahwa lubang hitam dan galaksi tumbuh serta berevolusi secara bersamaan, saling memengaruhi satu sama lain. Lubang hitam tidak hanya diam di pusat, ia berpartisipasi aktif dalam kehidupan galaksi, mengatur pembentukan bintang, dan membentuk strukturnya. Dengan mempelajari keragaman leviatan kosmik ini, kita berupaya memahami hukum umum yang mengatur evolusi bersama ini sepanjang sejarah alam semesta. Mari kita intip masa depan yang sangat jauh. Apa yang akan terjadi pada Sagittarius A Bintang, SGR-A Bintang? Tentu saja, ia tidak akan abadi. Kita sudah membahas tentang radiasi Hawking, yaitu proses penguapan lubang hitam yang berlangsung sangat lambat. Di era semesta saat ini, di mana banyak gas dan bintang yang dapat ia telan, proses penguapan itu sama sekali tidak terlihat. Massa yang ia peroleh jauh berkali-kali lipat melebihi massa yang ia hilangkan. Namun, alam semesta terus mengembang dan mendingin. Seiring waktu, bintang-bintang akan padam, gas akan menyebar. Akan tiba suatu era di mana lubang-lubang hitam menjadi salah satu objek masif terakhir yang tersisa di alam semesta. Saat itulah proses penguapan akan menjadi dominan. Tapi penantiannya akan sangat lama. Waktu penguapan total untuk SGR-A Bintang diperkirakan sekitar 10⁻87 tahun. 10⁻87 tahun. Angka ini begitu besar, mustahil untuk kita bayangkan. Pada saat itu, alam semesta akan menjadi tempat yang sama sekali tak dikenali, dingin, dan gelap gulita. Di momen-momen terakhir hidupnya, penguapan lubang hitam ini akan dipercepat. Ketika masanya berkurang hingga seukuran asteroid kecil, ia akan meledak dalam kilatan terakhir radiasi gamma, menghilang sepenuhnya. Jadi, di akhir zaman, bahkan objek paling masif dan berumur panjang di alam semesta akan berhenti eksis, berubah menjadi sebaran partikel elementer. Ini akan menjadi akhir dari sejarah pusat galaksi kita yang panjang dan bergejolak, sebuah penutup yang sunyi dan menyendiri bagi drama kosmik yang telah berlangsung selama ion yang tak terbayangkan. Apakah Sagittarius A Bintang, SGR-A, bisa menimbulkan ancaman bagi kita? Jawabannya jelas, tidak sama sekali. Kita berada pada jarak 27.000 tahun cahaya dari lubang hitam itu, aman di salah satu lengan spiral galaksi kita. Pengaruh gravitasi lubang hitam ini terhadap kita sangatlah kecil. Kita tidak berotasi mengelilinginya, melainkan mengelilingi pusat massa galaksi kita secara keseluruhan, dan jalur orbit kita sangat stabil. Bahkan, andai kata lubang hitam itu tiba-tiba menghilang, orbit kita hampir tidak akan berubah. Ancaman langsung, seperti semburan jet energi kuat yang mengarah ke kita, juga sangat tidak mungkin terjadi. Itu karena sumbu rotasi Sagittarius A Bintang, yang juga menentukan arah potensi jet, tidaklah mengarah ke bumi. Bahkan jika di masa lalu terjadi semburan kuat, radiasinya telah melemah drastis oleh jarak yang luar biasa jauh, sehingga tidak akan mampu membahayakan kehidupan di bumi. Satu-satunya ancaman yang bersifat hipotetis dan sangat kecil kemungkinannya adalah datangnya bintang atau lubang hitam liar yang melintas melalui tata surya dan mengganggu stabilitas orbit planet-planet.
Namun, peristiwa ini tidak berkaitan langsung dengan Sagittarius A bintang, dan peluang terjadinya pun nyaris nol. Jadi, kita bisa tidur dengan nyenyak, mengetahui bahwa raksasa galaksi kita terkendali dengan aman, dan kita bisa terus mempelajarinya dari kejauhan, mengagumi kekuatan dan misteri yang disimpannya. Ia bukanlah ancaman, melainkan sumber pengetahuan yang tak ternilai tentang hukum-hukum alam yang paling mendasar. Dalam beberapa dekade terakhir, pengetahuan kita mengenai Sagittarius A bintang telah meningkat secara pesat. Lantas, apa yang menanti kita di masa depan? Teknologi terus bergerak maju. Event Horizon Telescope (EHT) terus diperluas dengan semakin banyak teleskop baru, termasuk yang berada di luar angkasa, ditambahkan ke jaringan global ini. Hal ini akan memungkinkan kita mendapatkan gambar bayangan lubang hitam yang jauh lebih jelas dan terperinci. Mungkin saja kita tidak hanya akan melihat gambar statis, tetapi juga merekam film sungguhan tentang bagaimana gas berputar mengelilingi lubang hitam, bagaimana titik-titik panas muncul dan menghilang. Ini akan memungkinkan kita mengukur parameter lubang hitam, seperti spin atau kecepatan rotasinya, dengan tingkat akurasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teori relativitas umum memprediksi bahwa lubang hitam yang berputar akan menarik ruang waktu di sekitarnya. Efek ini dikenal sebagai frame dragging atau seretan kerangka acuan. Mengukur efek ini akan menjadi pengujian ketat lainnya terhadap teori Einstein. Selain itu, teleskop berbasis darat generasi baru yang raksasa, seperti Extremely Large Telescope (ELT) di Chili, dengan diameter cermin 39 meter, akan mampu melacak pergerakan bintang es dengan lebih presisi lagi. Bahkan, mungkin akan mendeteksi objek yang lebih redup yang berputar semakin dekat ke event horizon. Setiap pengamatan baru akan menambahkan sepotong kecil pada keseluruhan mozaik pemahaman kita tentang objek yang menakjubkan ini. Lalu, bagaimana dengan gelombang gravitasi? Detektor yang ada saat ini, seperti LIGO dan Virgo, sudah mampu mendeteksi penggabungan lubang hitam bermassa bintang. Namun, untuk menangkap gelombang gravitasi dari lubang hitam supermasif, kita membutuhkan detektor dengan skala yang benar-benar berbeda. Proyek tersebut adalah antena luar angkasa bernama LISA, Laser Interferometer Space Antenna. Ini akan menjadi formasi 3 wahana antariksa yang membentuk segitiga raksasa di ruang angkasa, dengan panjang sisi mencapai 2,5 juta kilometer. Ketiga wahana ini akan saling bertukar sinar laser, mengukur jarak di antara mereka dengan akurasi yang luar biasa, hingga sepersekian diameter atom. LISA dirancang sangat sensitif terhadap gelombang gravitasi frekuensi rendah yang dihasilkan dari penggabungan lubang hitam supermasif, atau ketika lubang hitam besar itu menelan bintang dan lubang hitam yang lebih kecil. Jika di masa depan ada bintang atau lubang hitam lain yang jatuh ke Sagittarius A bintang, SGR A bintang, LISA akan mampu merekam sinyal tersebut. Ini akan membuka jendela pengamatan yang sama sekali, baru menuju ke alam semesta. Kita tidak lagi melihat, tetapi mendengarkan peristiwa paling dramatis yang terjadi di jantung galaksi. Astronomi gelombang gravitasi memungkinkan kita memetakan ruang waktu di dekat horizon peristiwa dan secara langsung menguji prediksi teori relativitas mengenai struktur dasar jalinan realitas itu sendiri. Inilah masa depan yang beberapa dekade lalu terdengar seperti fiksi ilmiah, namun kini sudah berada di depan mata. Saat kita merenungkan tentang Sagittarius A bintang, SGR A bintang, pikiran kita pasti akan mengarah pada kemungkinan-kemungkinan yang jauh lebih eksotis. Beberapa teori berspekulasi bahwa lubang hitam mungkin bukan sekadar jalan buntu, melainkan portal ke alam semesta lain, atau jalur pintas menuju titik lain dalam ruang waktu kita. Objek hipotetis semacam itu dikenal sebagai lubang cacing atau jembatan Einstein-Rosen. Namun, penting untuk dipahami bahwa saat ini semua ini hanyalah spekulasi teoretis murni. Lubang cacing klasik yang diprediksi oleh teori relativitas umum bersifat sangat tidak stabil. Mereka akan runtuh begitu cepat sehingga tidak ada, bahkan cahaya sekalipun, yang sempat melewatinya. Untuk menjadikannya dapat dilewati, kita membutuhkan apa yang disebut materi eksotik, sebuah zat hipotetis dengan kepadatan energi negatif. Kita belum pernah mengamati materi semacam ini, dan tidak yakin apakah ia benar-benar ada di alam semesta. Oleh karena itu, kemungkinan besar Sagittarius A bintang bukanlah pintu gerbang menuju Narnia, melainkan memang apa adanya, sebuah lubang hitam supermasif.
Meskipun demikian, pencarian jawaban atas pertanyaan paling mendasar seringkali dimulai dari ide-ide yang paling berani dan gila. Dengan mempelajari sifat-sifat lubang hitam yang sebenarnya, kita dapat membatasi lingkup teori-teori eksotis ini. Atau, siapa tahu, kita mungkin saja menemukan petunjuk bahwa alam semesta ini disusun dengan cara yang jauh lebih aneh dan menakjubkan daripada yang bisa kita bayangkan. Sejarah studi tentang Sagittarius A Bintang, SGRA Bintang, adalah sebuah kisah tentang rasa ingin tahu dan kejeniusan umat manusia. Ini adalah narasi tentang bagaimana kita, makhluk kecil di planet mungil ini, mampu mengintip jauh ke jantung galaksi raksasa kita, bahkan melihat sesuatu yang pada dasarnya tidak kasat mata. Semua ini terwujud berkat kerja keras dan teliti selama puluhan tahun dari ribuan ilmuwan, insinyur, dan programmer di seluruh dunia. Mulai dari prediksi teoretis Einstein, pengamatan orbit bintang, hingga penciptaan teleskop seukuran planet, setiap langkah adalah terobosan yang memperluas batas-batas pengetahuan kita. Namun, kisah ini masih jauh dari kata usai. Sagittarius A Bintang masih menyimpan segudang misteri. Kita belum tahu pasti bagaimana ia terbentuk atau lahir. Kita belum sepenuhnya memahami bagaimana ia memengaruhi galaksinya. Kita tidak tahu apa yang tersembunyi di balik cakrawala peristiwanya dan bagaimana cara memecahkan paradoks informasi. Tetapi, setiap jawaban baru membawa kita lebih dekat untuk memahami tidak hanya objek spesifik ini, tetapi juga hukum fundamental yang mengatur seluruh alam semesta. Sagittarius A Bintang adalah Sphinx kosmik kita, yang secara diam-diam mengajukan teka-teki kepada kita. Dan dengan memecahkan teka-teki itu, kita juga mengungkap misteri asal-usul kita sendiri dan tempat kita di jagat raya yang luas dan indah ini. Sekarang, mari kita rangkum inti dari perjalanan kita ini. Kita mulai dengan menyadari skala raksasa tak kasat mata ini, yang masanya 4 juta kali lipat masa matahari kita. Kita secara mental melintasi cakrawala peristiwanya, sebuah titik tanpa kembali, di mana ruang dan waktu berperilaku sangat berbeda. Kita menyaksikan bagaimana gravitasinya membengkokkan cahaya, menciptakan ilusi optik yang aneh, dan bagaimana ia memperlambat jalannya waktu itu sendiri. Kita membayangkan kekuatan mengerikan dari gaya pasang surut yang sanggup merentangkan objek apapun menjadi sehelai benang tipis. Kita mengetahui bagaimana umat manusia dengan menggabungkan teleskop di seluruh planet berhasil mendapatkan citra pertama bayangan monster ini, sekaligus mengonfirmasi prediksi yang dibuat seabad lalu. Kita melacak tarian bintang-bintang di sekitarnya yang menjadi bukti tak terbantahkan atas keberadaannya dan memungkinkan kita mengukur masanya dengan tepat. Kita menyelami misteri terdalam fisika seperti paradoks informasi dan sifat singularitas yang hingga kini belum memiliki solusi akhir. Kita melihat bahwa Sagittarius A Bintang, SGRA Bintang, bukan hanya objek pasif, melainkan pemain aktif dalam kehidupan galaksi. Masa lalunya dipenuhi kilatan cahaya yang dahsyat, dan masa depannya ditakdirkan untuk menguap perlahan selama zaman yang tak terbayangkan. Ia berfungsi sebagai laboratorium untuk menguji teori-teori fundamental, sekaligus kunci untuk memahami evolusi galaksi. Mempelajari Sagittarius A Bintang bukan sekadar memenuhi rasa penasaran akademis. Ini adalah bagian esensial dari upaya kita untuk memahami semesta tempat kita berada. Matahari kita, bumi kita, bahkan diri kita sendiri, semuanya adalah bagian dari galaksi Bima Sakti yang berotasi mengelilingi objek sentral ini. Memahami sifatnya, sejarahnya, dan masa depannya dalam artian tertentu adalah memahami takdir kosmik kita sendiri. Jadi, lain kali Anda menatap langit malam ke arah konstelasi Sagittarius, ketahuilah, di sana, tersembunyi di balik awan debu bintang, ada objek menakjubkan dan penuh misteri ini. Ia adalah pengingat betapa dahsyat dan kompleksnya alam semesta, betapa banyak hal yang belum terjamah dan belum kita pahami di dalamnya. Objek ini mewujudkan manifestasi paling ekstrim dari hukum-hukum alam, mendorong batas-batas fisika hingga ke titik puncaknya. Dengan mempelajarinya, kita memperluas batas tidak hanya pengetahuan kita, tetapi juga imajinasi kita. Kita belajar untuk berpikir dalam skala jutaan tahun cahaya dan rentang waktu yang tak terbayangkan. Perjalanan menuju jantung galaksi kita ini adalah perjalanan menuju batas pemahaman kita. Dan perjalanan itu baru saja dimulai.
Dengan setiap penemuan baru, kegelapan di pusat Bima Sakti perlahan menjadi lebih terang, mengungkap rahasia-rahasia baru yang tak ada habisnya. Perjalanan kita menuju inti galaksi Bima Sakti sebentar lagi berakhir. Kita telah menempuh perjalanan dari cahaya bintang yang tampak hingga kegelapan tak kasat mata yang menyimpan sebuah singularitas. Kita telah menyaksikan bagaimana matematika elegan dari teori relativitas berubah menjadi realitas fisik, sesuatu yang mampu melengkungkan ruang, menghentikan waktu, dan bahkan menghancurkan bintang. Sagittarius A bintang atau SGRA bintang bukan sekadar objek biasa. Ia adalah batas pengetahuan kita, sebuah titik di mana teori-teori terbaik kita berhadapan langsung dengan misteri yang tak terpecahkan. Mungkin rahasia terbesar yang ia simpan bukanlah apa yang ada di dalamnya, melainkan hukum-hukum fisika baru apa yang harus kita temukan untuk memahaminya secara utuh. Ia adalah raksasa sunyi yang keberadaannya terus mendorong kita untuk maju, menciptakan teknologi baru, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang makin mendalam tentang hakikat realitas. Terima kasih sudah menemani saya menjelajahi luasnya alam semesta. Saya harap cerita ini bisa membantu Anda merasa rileks dan bersiap untuk tidur nyenyak. Jika Anda menikmati perjalanan ini, silakan dukung dengan menekan tombol subscribe dan like agar Anda tidak ketinggalan kuliah atau pembahasan baru tentang misteri alam semesta. Dan sekarang, saat Anda mulai terlelap, coba renungkan ini. Misteri kosmos apa yang paling memukau dan membuat Anda penasaran? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Selamat malam dan semoga mimpi indah.